Ternyata alasan VG279 goib dan harganya buset-buset mahalnya, Asus udah refresh ke monitor satu ini. Selamat datang di GTD, channel paling canggih di 2020. Gua ngerasa Asus sering banget nge-refresh monitornya di range harga 3 juta sampai 5 juta. Yang dari monitor lama gua seri QA jadi QR, ada juga QG, dan terakhir yang kita review yang menurut kita bagus banget itu memang di VG279Q. Dan di refresh di sini malah menurut gua jadi kacau kalau gue lihat sekilas tadi dari speknya. Dusnya di sini langsung kasih kesan berbeda di kelas staff Asus, di mana kakinya udah dibikin V atau boomerang dibanding yang biasa yang bentuknya persegi gitu ya. Semua bagian dusnya dibalut dengan kesan hitam dan abu-abu, dan kalian bisa lihat sendiri marketingnya yang ditonjolin Asus di sini ya nggak ada yang buat gue terkesan sih, jadi nggak perlu dibahas. Di sini aksesoris yang kita dapat untuk monitor ini yang pertama buku manual yang nggak pernah gue bahas karena nggak penting. Berikutnya ada kabel power, berikutnya kita dapat adapter di sini yang artinya adapternya nggak di dalam monitor seperti pada seri VG yang biasa kita review. Bukan biasa, udah pernah kita review. Satu kabel HDMI dan satu kabel DisplayPort, dan juga standnya yang bisa kita lihat sendiri bentuknya udah berbeda yang tadi gue udah bilang dari versi TUF VG. Di bagian bawahnya itu kita bisa lihat full besi, tapi kalau gue pegang itu gue nggak tahu kepadatannya gimana karena di bagian atas dilapisin plastik cukup tebal gitu. Bagian bawahnya dikasih karet sampai 7 piece gitu ya, yang pastinya membuat monitor ini memang susah digeser. Kaki monitor ini juga udah disassemble sama dia ke panelnya dengan 4 baut yang bisa kalian copot kalau kalian mau pakai VESA-nya di 10x10 cm di atas kakinya itu. Ada logo Asus di bagian tengah dan logo TUF di tengah VESA mount. Dan backplate monitor ini dibikin aksen futuristik dari bahan plastik, finishing matte kasar, dan desain yang masih mirip dengan Asus VG yang sering kita lihat. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di mana biasanya desain yang membentuk V ini dilengkapi dengan ventilasi udara supaya bisa keluar hawa panas. Ya, di sini ditutup sama dia. Di sini polos aja dan ventilasinya pindah di sebelah port, dan di sebelah port juga ada lubang untuk keluar speaker yang pastinya bisa keluar hawa panas. Walaupun menurut gue kurang efektif. Gue sih lebih prefer tipe VG yang lainnya di mana ventilasinya yang banyak itu lebih baik supaya sirkulasi heat di dalam monitor pastinya lebih luasa geraknya. Portnya di sini yang dikasih ke kita ada tentunya yang pertama port power, berikutnya kita dua port HDMI 1.4 yang gue pikir cuma bisa support 120 Hz. Di sini gue colok pakai HDMI bisa support ke 144 Hz. Satu DisplayPort 1.2 yang harus kalian pakai kalau mau menggunakan monitor ini ke 165 Hz, dan G-Sync compatible harus lewat kabel DisplayPort ini. Dan terakhir ada audio jack 3,5 mm, biasalah. Ya, di bagian kiri bawah kita bisa lihat tombol navigasi, itu kombinasi antara joystick dan tombol yang pasti udah asik banget di navigasi ini. Ini menurut gua favorit sih. Jadi menyenangkan dua dunia gitu ya. Ada yang suka tombol, nggak mungkin sih. Kayaknya nggak ada yang suka tombol lagi sih semenjak joystick. Bagian depan panel ada energy rating dan juga marketing yang ditawarin Asus yang menurut gua paling worth it. Dan paling penting itu shadow boost doang. Yang penting banget untuk game FPS, kompetitif FPS tentunya. Desain panel depannya udah 3 side bezel-less dengan ketebalan 0,7 cm. Ya udah sering lah kita lihat tipe bezel-less kayak gini, udah mainstream. Dan ternyata gue baru inget kalau VG279Q doang itu belum bezel-less. Masih ada bezel tapi memang tipis banget, dan di-upgrade ke sini yang udah bezel-less. Spek monitor ini menurut websitenya 27 inch IPS panel Full HD resolution, panel bit depth-nya 8 bits murni, biasanya monitor game 6 bits FRC ya. Brightness-nya di 250 nits standar, NTSC-nya di 72% dengan refresh rate 165 Hz. Respon time-nya 1 milisecond MPRT, di mana di sini Asus nggak kasih ke kita spek GTG-nya, sangat disayangkan. FreeSync Premium yang sedikit lebih bagus dari FreeSync biasanya, fungsinya saat FPS kalian drop melebihi
hertz paling rendah yang di support monitor ini, FPS kalian akan di show double supaya tetap bikin gameplay kalian tetap smooth. Ergonomic stand di monitor ini cukup aneh, yaitu hanya tilt dan swivel. Tiltnya sini cukup mulus, sedangkan swivelnya menurut gua agak nggak niat bikinnya. Swivelnya itu poros ya guys, itu ada di sini nih. Dan kalian lihat ya, ini jarak paling jauh yang bisa gue swivel. Nggak usah kasih deh. Ada juga speaker di monitor ini 2x2 watt yang akan kita tes sama-sama. Oke, di sini volume gua semua 100%-in dari PC maupun dari Windows maupun dari monitor. Buat gue sih speakernya di sini kurang berasa bassnya itu ya nggak ada tendangan gitulah, bassnya nggak nendang gitu. Tadi kan lagu-lagu kayak apa beat kenceng gitu seharusnya kan bassnya nendang gitu ya, bisa bikin dada tuh sedikit lah. Gua nggak expect tinggi lah, sedikit boom 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 gitulah. Dan gua ngerasa Asus yang VP248 QGR yang kemarin kita review itu lebih kuat malah bassnya. Ya buat gua di sini bersihin setup ya cukup lah ya. Gua nggak expect gimana juga. Untuk pengetesan OSD dan bleeding kalian bisa cek di card di atas di sini. Pengetesan data color di sini kita bisa dapetin di 98% sRGB, 77% Adobe RGB, 77% P3 dan 72% NTSC. Dari datanya sih color gamutnya ya standar aja. Udah bagus cuma standarnya. Untuk brightness-nya di sini kita bisa dapetin di 260,5 poin, sedikit lebih baik dari spek yang dikasih. Nah, di sini masalahnya kalian bisa lihat kontrasnya tuh kacau balau banget di sini untuk panel IPS. Hanya sekitar 260:1, di mana IPS seharusnya bisa nyentuh 1000:1. Di sini bisa berefek pada saat kalian lihat warna gelap itu agak sedikit wash out, kayak kecuci gitu. Untuk ratanya warna di panel ini cukup rapi, angkanya paling jauh hingga 2,7 poin dari 9 titik yang kita tes. Sedangkan di sini untuk brightness-nya cukup tinggi, perbedaannya itu rata-rata sekitar 12% maksimum perbedaannya. Efek kontras yang rendah yang tadi gua mention di awal itu terbaca jelas di sini dengan pengetesan color akurasi. Di sini semua warna gelap ngacir semua hampir ke angka 3, dan untuk warna yang kuningnya hasilnya kacau luar biasa, bahkan ada yang tembus sampai angka 8,4. Gue sampai tes 3 kali untuk color akurasi dan hasilnya tuh nggak beda. Hasil data ini sih gue bisa bilang yang terburuk selama ini yang pernah kita tes. Nah, di sini gue nggak tahu apakah ini hanya unit gue doang atau semua unit kayak gitu, karena pasti butuh pengetesan lebih lanjut. Monitor ini bisa kalian dapetin di harga 4,6 juta dengan garansi 3 tahun full spare part dan service tentunya. Monitor ini sangat-sangat dibantai oleh saingannya. Yang pertama ada LG 27GL 650F di 4,5 juta, best deal untuk SDR gaming plus ergonomic stand non speaker. ViewSonic XG 2705 250 nit ergonomic stand plus speaker di 4,1 juta. Ada AOC 27G2 ergonomic stand non speaker 3,7 juta. Ada MSI G271 non ergonomic stand dan non speaker di 4,5 juta. Gigabyte G27 FC VA panel ergonomic stand plus speaker di harga 4,7 juta. Ada Philips 272 M8 27 inch VA 165 Hz 250 nit fixed stand non speaker 3,8 juta. Kalau Asus itu temen gue pasti akan ngomong gini, Sus, lu mau ngincer siapa sih masuk barang gini kan? Gue gak ngerti. Kalau dibandingin barang lu yang sebelumnya di VG279Q 165 Hz, oke lah dia menang di sini 21 Hz dibanding kompetitornya. Nitsnya turun dari 400 nit ke 250, ergonomic stand hilang tapi harga naik. Gue pikir Asus di sini salah langkah untuk nge-refresh barangnya ke arah sini. Apakah ini aturan Asus pusat atau gimana gue nggak ngerti, tapi posisinya malah jadi nggak jelas di harga 4,6 juta. Di harga 4,6 juta gue mendingan pilih LG yang udah solid banget dari speknya. Kalau nggak salah sempat bisa dapetin di 4,3 juta, dan spek kayak Asus ini masih mending gue ambil ViewSonic atau AOC yang lebih murah dengan spek yang nggak jauh beda. Bahkan mereka dapetin ergonomic stand. Itu lebih worth it. Untuk 8 bits murni gue tahu mahal, tapi apalah artinya kalau color akurasinya banyak yang miss juga, dan ini monitor gaming yang dimana nggak terlalu ngefek ke 8 bits murni. Mungkin posisi yang oke buat Asus ini ada di 4,1 juta, maksimum ada di 4,2 juta. Lebihnya udah aneh sekali dan gak worth it untuk dibeli. Ya, gue harap sih semoga Asus seperti VG279Q waktu itu sempat 5 juta dan dia turunin ke 4,5 juta ya. Mungkin ini juga kan, ya gue berharap bisa turun 500.000 lah.
Tapi kalau di harga sekarang, gue rasa yang akan beli monitor ini hanya fanboy garis keras Asus aja atau orang yang iseng mau build full Asus di semua peripheral PC-nya. Gue Eldun dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih.